bayangkan ya teman-teman ya, semua ya di sini. Kita kan udah 11 tahun nih dagang. Males banget ya. Masa mesti ke kantor lagi, bangun pagi lagi gitu kan. Jadi waktu itu saya bilang, aduh saya nggak mau deh jadi agent. Semangat pagi teman-teman, ya ketemu lagi dengan gua Johan di segmen spesial kita bersama di Agency Recruitment Podcast dengan Manulife Indonesia. Nah, gimana teman-teman kabarnya? Sehat-sehat selalu kan? Nah, jadi di segmen kita kali ini ya kita kehadiran nggak cuma satu orang, tetapi kita ada dua orang yang spesial yang tentunya kita kembali membahas soal tips dan trik rekrutmen dan gimana kita bisa membangun tim terutama di channel agency kita. Nah, saat ini kita sudah kehadiran yang paling cantik hari ini, yaitu dengan gue biasa manggilnya dengan Carol. Carol, say hi dulu. Hai semuanya. Dan tentunya didampingin oleh Zul. Halo bro. Nah, kalau Carol ini ya semua orang udah tahu ya, se-Indonesia Raya ya. Followernya di Instagram itu hampir menyentuh 1 juta teman-teman. Nah, ini gue agak lebay dikit, nggak apa-apa deh ya. Dan nah, jadi Carol ini sebagaimana kita tahu, Carol adalah salah satu top leader kita bersama dengan Manulife Indonesia dan tentunya bersama dengan tim yang di-lead yaitu Beyond Troops ya. Dan tentunya juga didampingin oleh salah satu supporting ya yang selalu mensupport Carol dan tim yaitu Zul sebagai rekrutmen spesialis di tim Manulife Indonesia. Nah, jadi gimana Carol kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke ya, senyumnya selalu membuat kita selalu meleleh ya teman-teman ya. Which is gue juga gitu sih. Dan Zul, gimana bro? Kabar bro? Wah, fantastic. Oke, fantastic, antusias. Nah, jadi di kesempatan kali ini, thank you for coming ya. Dan ini kan kita kepengen kasih insight positif nih Carol, terutama untuk teman-teman kita ya di agency, mau agent, leader, terutama recruiter agar semakin semangat bangun tim. Nah, cuman sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin pengen tahu dulu deh backgroundnya seorang Carol. Backgroundnya Carol itu apa nih? Boleh nggak sambil ceritain? Background pekerjaan ya. Boleh dong. Iya. Waktu kuliah saya ngambil ekonomi manajemen dan Inggris. Setelah itu saya hijrah pindah ke Jakarta, tujuannya mau cari uang. Ya tadinya cari pekerjaan ya, tahu-tahu masuk perusahaan indeks saham, trading yang kerjanya memang commission base. Di situ saya 6 tahun. Dari seorang diri sampai akhirnya juga sama memanage tim satu kantor di marketing. Setelah itu saya mulai melirik bisnis owner sendiri, yaitu saya buka sesuai hobi saya. Hobi saya itu kan fashion tuh, baju. Aduh kayaknya enak ya kalau bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu, belanja-belanja. Saya punya dream, aduh pengen punya butik yang keren. Akhirnya saya lepas tuh pekerjaan saya dulu, bisnis saya masih ingat waktu dulu lepas itu sampai semua nangis gitu ya, satu kantor gitu. Tapi saya waktu itu ya mengejar impian, masih muda kan ya dulu, impian yaitu punya butik. Di situ di Mangga 2. Nah, dari satu toko, lama-lama juga 2 toko, 3 toko, 4 toko, 5 toko dengan bisnis yang macam-macam, yang pasti cari uang wanita, fashion. Oke. Lalu di situ saya 11 tahun ya, kurang lebih 11 tahun. Kebetulan sedikit-sedikit saya tutup, untungnya saya tutup karena pergerakan bisnis kan, sekarang udah nggak perlu toko, semua pakai online, Instagram. Waktu itu Instagram mulai booming, semua jualan di Instagram. Sama saya juga di online shop. Toko ditutup, sedikit-sedikit pengurangan biaya, costing, ya kan. Nah, kenapa saya bisa Toto mencok di Manulife ya? Mau tahu kan? Kayak burung ya? Iya, karena memang secara tidak sengaja itu kalau ditanya, balik lagi saya mikir, ya memang sih di setiap kesedihan itu ada hikmah. Tahun 2017 suami saya mendadak dipanggil Tuhan meeting secara mendadak, yaitu sakit jantung. Di saat itu dia tidak ada asuransi. Jadi pada saat dia meninggal, saya langsung mikir, wah sama, saya juga nggak punya asuransi nih. Kayaknya harus nih punya asuransi supaya
minimal ada yang bayar deh tagihan saya nih kalau lagi masuk rumah sakit kan. Ya udah, di situ saya mulai bertanya-tanya siapa nih yang asuransi apa. Cuman waktu itu saya penasaran sama asuransi Manulife, karena kan asuransi Manulife itu jarang banget ya kedengeran. Dulu saya masih ingat waktu kecil, nah ini yang namanya jodoh. Mama saya pernah jadi agent Manulife. Oh. Ya 2 tahun, kalau nggak salah 2 tahun, cuman agent gitu ya. Masih ibu rumah tangga dulu, mama saya juga masih kecil. Jadi penasaran Manulife itu kayak apa sih gitu. Nah di situ saya langsung cari-cari, teman saya ada kayaknya waktu itu Manulife. Kebetulan pas saya tanya ternyata dia sudah nggak di Manulife, tapi dia ada rencana mau masuk Manulife lagi. Lalu diajaklah leadernya dia, bekas leadernya dia, yang dia mau rencana mau masuk lagi kan. Nah di situ saya masih ingat ya, datang ke Mangga 2 Square di food court-nya itu saya masih ingat banget. Pertama kali saya dijelasin tentang asuransi kesehatan Manulife. Karena memang niat saya memang mau beli, lalu saya melihat yang menjelaskan ke saya, leader saya juga sangat detail, bagus. Ya udah, di situ juga saya nggak ragu-ragu langsung, oke, saya beli. Tapi, nah inilah. Ada tapinya. Kan tadi saya cuma jadi agent, jadi klien kan. Tahu-tahu mereka tuh ternyata punya rencana mau menjadikan saya agent. Saya bilang, bayangkan ya teman-teman ya, semua ya di sini. Kita kan udah 11 tahun nih dagang. Males banget ya. Masa mesti ke kantor lagi, bangun pagi lagi gitu kan. Jadi waktu itu saya bilang, aduh saya nggak mau deh jadi agent. Terus terang, saya ngeliat tabelnya pusing. Angka-angka gitu, ya kan. Nah, disitulah saya sangat bersyukur dikenali sama seorang leader yang luar biasa ya. Dia menjelaskan apa sih keuntungan saya menjadi agent. Cuma waktu itu saya terus terang banget. Saya masuk kiri keluar kanan, yang nyangkut di kuping saya itu apa? Bisa cashback, bisa dapat komisi. Oh iya, wajar lah. Jadi saya cuma Ricuannya ya. iya, waktu itu saya masih bego ya. Saya nanya, oh emang boleh ya? Saya kliennya, saya agentnya. Iya. Karena saya pikir kalau saya klien, agentnya harus orang lain gitu kan. Ternyata boleh. Oh langsung otak uang saya kalkulator langsung mikir, oh lumayan nih cashback. Waktu itu produk yang saya beli 30%. Oh lumayan nih diskon 30%, ya kan, cinci gitu ya diskon. Ya udah. Tapi saya nggak mau ke kantor ya. Saya masih inget banget kata-kata saya itu. Saya nggak mau ke kantor ya. Akhirnya leader saya bilang, ya nggak apa-apa kok, bisa di mana aja gitu. Ya udah. Jadi gitu ceritanya mentroknya saya ya di Manulife secara tidak sengaja. Oke. Jadi ini sebenarnya menarik sih kalau gue lihat ya. Jadi awalnya secara nggak sengaja, tapi ada hal yang membuat seorang Carol akhirnya interest ya, buat mau explore. Cuman kalau buat lebih didalamin lagi, apa yang membuat profesi agen atau life planner itu akhirnya dijalanin sama dirimu, dan akhirnya kok mau sih bangun bisnis di Manulife Indonesia? Itu apa tuh big why-nya? Oke. Big why-nya tetap uang. Uang. Uang ya, balik lagi. Iya. Karena waktu itu di tahun 2017 ya, bisnis kan lumayan agak slow nih. Mulai slow, terus ditambah saya kan juga baru meninggal nih suami. Aduh pikir-pikir males juga nih ke Mangga 2 Square lagi dagang. Udahlah cuman online. Jadi waktu itu saya akhirnya memutuskan menutup toko saya yang terakhir, ditutup juga semua online. Jadi karena online saya tidak punya beban lagi buat datang-datang ke Mangga 2 kan. Lalu juga mengurangi costing saya. Nah, di saat itu semuanya tuh udah rencana Tuhan. Jadi pas dapat leader yang bagus, dia datang ke Manulife, ke Mangga 2 gitu. Nerangin sama saya produk. Dari situ dalam hati saya mengakui, gila ya, ini produk bagus juga nih. Lalu baru yang kedua kali nih setelah saya jadi agent ya, jadi udah kredit segala, dia kan datang follow up buat ngajarin, baru tuh di situ masuk. Oh ternyata komisinya oke juga ya secara keseluruhan nih. Ada satu produk yang membuat saya tertarik, yaitu produk Miwa ya, Miwell, itu keren banget. Dan saya di situ mendapatkan
sales idea dan ilham. Wah, ini bisa jadi produk saya pembuka jalan nih. Karena kan saya dulu background pernah di financial kan, financial ini. Jadi saya merasa ini produk mirip saya nih, investasi, tapi dapat produk proteksi yang bagus. Kalau dulu saya di indeks saham aja bisa cari yang cuma investasi tok, minimal satu case mesti 70 juta, nggak dapat proteksi, bisa kalah pula gitu uang klien gitu kan, hilang loss. Ini bagus, harusnya lebih bisa dong, opportunity-nya lebih bagus dong, ya nggak? Nah disitulah akhirnya saya bilang, saya ingat waktu itu bulan 11. Leader saya lagi ngejar-ngejar apa conference lah, ada MDRT night lah, itu saya nggak masuk lah pokoknya ya. Saya cuma bilang, ya udah nanti saya benar-benar ke kantor Januari 2018. Nah, itu balik lagi ke kita. Kita tuh mau jadi apa? Di situ saya memang orangnya komitmen. Benar-benar saya di Januari 2018, saya benar-benar komit datang ke kantor, ikutin semua training. Kenapa? Karena saya nggak mau waste time. Kalau saya memang memutuskan saya mau jadi agent, ya berarti harus beneran dong jadi agentnya. Nah, saya juga pengen nih yang dapat agent, katanya kan kalau dengar selentingan jadi agent tuh duitnya banyak. Nah, jangan mikirin jadi agent susah, tapi mikirin gimana caranya jadi agent yang dapat duitnya banyak. Oke, yap, agree. Jadi fokusnya di situ. Berarti kan saya mesti tahu nih seluk-beluknya. Semakin saya datang ke kantor, ternyata saya semakin dejavu. Ini mah mirip banget sama pekerjaan saya dulu di indeks saham. Lah kalau di indeks saham aja saya bisa berhasil, masa sih di sini nggak bisa? Yang lebih gampang. Sama kok commission base. Dulu di situ saya juga mesti suruh orang datang training. Commission base lo nggak gaji. Trainingnya 2 minggu, di sini cuma sehari. Bisa pakai Zoom lagi di rumah sekarang. Kalau dulu kan masih 2 hari ya ke kantor ya. Jadi itu doang sih. So, jawabannya benar-benar ya memang sih kalau ditanya big why-nya pasti duit lah ya. Itu kan kita nggak jauh-jauh dari situ. Nah, sekarang nih timnya Carol kan. Backend-nya dipanggilnya apa timnya Carol? Saya itu adalah seorang visioner, yang punya visi dan misi ya. Jadi pada saat saya membangun tim, saya sudah melihat plan 2 tahun, 3 tahun ke depan, mau tim saya mau jadi apa. Setelah saya mempelajari struktur di Manulife, berarti saya tahu nih nanti ada yang jadi manajer ini segala gitu kan. Jadi saya dari mereka menjadi unit manager, saya udah bikin konsep mereka juga punya sebuah nama tim. Karena saya tentunya pengen mereka juga nggak cuma jadi unit manager kan, pasti suatu saat mereka jadi branch manager, jadi district manager, berarti punya satu tim. Jadi pada saat mereka jadi unit manager, sudah dikasih nama. Dan karena nanti nama banyak, berarti nanti saya punya banyak manajer tim-tim dong. Jadi saya memakai konsep Beyond Troops yang artinya pasukan-pasukan Beyond gitu. Tadi saya mikir sih Beyond Family, cuman kayaknya Beyond Family kurang greget, kurang semangat gitu ya. Kurang keren gitu ya. Kalau saya kan pengennya keren gitu. Nah, jadi akhirnya Beyond Troops. Itu juga saya dapat ide ini dari salah satu tim saya juga. Akhirnya pasukan Beyond. Coba bahasa Inggrisnya. Beyond Troops, oke nih, jarang gitu kan, terus simple, saya suka yang simple. Makanya kenapa waktu saya sendiri memilih nama brand saya juga Beyond. Karena saya seneng, gak tahu kenapa, saya seneng kata-kata Beyond, melampaui gitu. Jadi sedikit sneak peek, sekarang total manpower-nya Beyond Troops ini udah ada berapa Carol? Duh berapa ya Pak? Ada 130 mah ada ya? 130-an 130. kalau belum nambah. Lupa. 130 dan berapa lama nge-build sampai dengan manpower segitu banyaknya Carol? Kalau total berapa tahun sih 3 tahun ya. Karena di tahun pertama saya kan jadi MDRT dan unit manager dengan 5 manpower apa 4. Nah, dari situ mulai dulu masih belum ada agent get agent punya komisi loh. Tahun kedua saya promosi branch manager dan COT, juga masih fokus jualan dan bangun tim kan. Tapi waktu itu saya ingat sekali tim saya baru 30-an orang. Nah, sama balik lagi. Selalu ada berkat di balik suatu kejadian. Pandemi ini kalau orang lain susah ya, mungkin ekonomi melemah. Justru di pandemi ini malah peluang untuk Beyond Troops itu meledak. Jadi di pandemi ini manpower saya mendadak cepet. Ditambah support dari Manulife itu keren banget. Ada agent get agent punya komisi. Jadi nggak usah capek-capek saya ngerekrut.
nggak usah capek-capek manajer yang ngerekrut, agent aja bawa teman, agent get agent. Dari situlah multiplication. Jadi sebenarnya kalau gua tanya gimana sih caranya Carol ngebangun tim itu sebenarnya selain yang tadi udah dirimu mention ada lagi nggak tips-tipsnya Carol? Kok bisa sebesar itu dan di pandemi proven malah semakin gede. Apalagi ya kira-kira nih yang dilakuin sama Carol? Kan kita kalau misalnya mau grow itu memang harus ada support dari tim juga ya. Kalau nggak kan ya kita cuman jadi MDRT doang belum tentu timnya besar. Jadi COT doang belum tentu timnya besar. Nah, bagaimana caranya timnya besar? Berarti kan member-member kita di tim itu harus punya satu pemikiran dan pandangan yang sama. Jadi apa yang saya lihat, saya rasakan, ambisi saya, motivasi saya harus salurkan ke mereka supaya mereka juga jadi melihat sesuatu yang sama sama kita. Jadi ya tujuan saya harus gimana caranya saya membakar motivasi, bara api, emosionalnya mereka sama ambisinya mereka yang paling penting. Karena kalau nggak ada ambisi, nggak ngejar. Oke. Kadang-kadang kan orang suka mikir ambisi itu negatif ya. Sebenarnya menurut saya ambisi itu positif. Karena nggak usah ngomong asuransi lah, di perusahaan apapun, kalau kita nggak ada ambisi, kita karirnya nggak growth. Iya sih, betul. Iya, betul. Dan gue speechless sih. Tapi memang totally agree ya. Dan ini nyambung. Jadi kan kalau teman-teman lihat, gue dari tadi kan nanyainnya kan ke Carol ya. Nah, sampingnya Carol, ini adalah partner yang selalu mensupport. Jadi tahu banget ya dari awalnya Carol ngebangun tim, bisnisnya seperti apa. Nah, jadi menurut brother, ya. Oke. Ini tambah hood nih. Kok lu nggak manggil gue sister? Oh, iya. Nah, jadi menurut Bro Zul, ngelihat Carol dan Beyond Troops, apa sih yang lo bisa kasih, yang lo bisa lihat lah dari perjuangannya membangun tim? Nah, boleh nggak Bro sambil lo sharing ke teman-teman di sini? Oke, teman-teman. Kalau gue pribadi sih jujur ngelihat Carol ini pertama ya teman-teman orangnya teachable, ya artinya ya dia mau mendengarkan dan mau belajar gitu. Ya walaupun tadi kalau kita lihat ya teman-teman ya Carol tuh udah punya pengalaman sebagai manajer lah ya, ya manajer di indeks saham, beberapa bahkan dia cerita sama saya tuh MLM juga dia diikutin gitu ya, yang model MLM ya? model jaringan dia juga jalan gitu ya, artinya berbagai jenis bisnis bahkan dia menjadi seorang business owner gitu ya. Tapi saat ini ya kita perhatikan ya tadi Carol bilang apa sama Johan bahwa ya gue masuk bisnis ini ya gue harus belajar lagi, gue harus tahu di mana sih bisnis ini jalannya. Walaupun kalau kita lihat teman-teman kan Carol emang udah punya jiwa entrepreneur ya, karena kan tadi ceritakan dia juga sebarang bisnis owner ya di fashion ya. Pernah kerja lah. Nah, ya kan? Pernah rasanya gajian. Tuh, ya. Tapi masuk ke Manulife dia tuh bener-bener kayak bahasanya kalau gelas tuh dikosongin sama dia. Nah, dikosongin sehingga Manulife bisa banyak isi gelasnya tadi, sehingga dia detik demi detik, waktu demi waktu, perlahan-perlahan semua ilmu yang diserap itu mulai menghasilkan teman-teman. Ya saya boleh nanti testimoni sendiri deh dari Carol ya. Bagaimana tuh saya sama dia hand in hand ya, selalu kasih masukan dan dia juga buy in gitu ya. Jadi teman-teman, Carol ini tadi yang pertama ya teachable, kedua ya fast learning teman-teman. Fast learning itu apa? Dia cepat banget belajarnya. Jadi pada saat saya kasih tahu misalnya Carol ini harusnya kayak gini nih, kayak gini. Oke Pak, kalau gitu besok saya kerjain, saya kumpulin tim saya. Jadi take action teman-teman. Jadi bukan yang dia sampaikan tadi bukan cuma teori, tapi setiap dapat ilmu take action, dan itu saya lihat di Beyond. Wow. Makanya jangan kaget kalau dia cepet banget pertumbuhan timnya cepet ya, terus juga apa tuh yang kalau tadi bahasanya Carol bilang agent get agentnya jalan ya, karena memang
leadernya juga jalan teman-teman. Jadi bukan cuman sekedar cuap-cuap, tapi dia walk the talk. Apa yang dia sampaikan itu yang dia lakukan. Ya, jadi akhirnya banyak role model di tim Beyond tadi. Kenapa? Karena dari pucuk pimpinannya nih ya udah memberi contoh ya. Teman-teman tahu sendiri kan, Carol dari awal join sampai sekarang dia masuk yang namanya MDRT teman-teman. Artinya dia sebagai individu dia buktikan gue bisa jualan kok. Gitu ya. Tapi di sisi lain dia juga bisa buktikan, gue juga mau dong dapat duit lebih dari ngembangin tim. Ya, jadi kantong kanan kantong kirinya berisi nih teman-teman. Dari awal gue join itu ya, tiap hari curcol ngomong sama Pak Zul, dari keselnya, dari senengnya, dari apanya gitu, sampai malam-malam kadang-kadang gitu. Terus nanti kadang-kadang saya juga minta tolong si BOS, saya kadang-kadang dulu kan bikin BOS di luar. Pak Zul bantu ya, tapi yang party ini, yang bagian ini saya ngomong ya. Nah kadang-kadang kita begitu gitu. Jadi ya memang kalau saya akui ya kita memang harus punya tim support dari perusahaan yang sangat bagus. Dan saya akui di Manulife ini saya dapat semuanya. Tinggal tergantung nih kita mau pakai apa enggak. Ya kan? Kalau saya selalu melihat apa sih, lumayan nih ini bisa dipakai. Sekarang kita kan partner bisnis. Gak usah keluar modal. Yang modalin Manulife. Masa gua nggak pakai? Ya nggak? Malam-malam aja kita punya tim Beyond itu kalau meeting itu kan malam. Malam-malam aja gue suruh loh dia bawa kelas, maaf ya Pak Jul belum kasih uang lembur. Nah terus satu lagi yang saya suka dari Manulife adalah kalau misalnya kita memberikan masukan ya cepet gitu, karena saya yakin Manulife juga pengen kita bagus, kita juga pengen Manulife bagus kan. Karena kalau Manulife bagus kita juga bagus, bener nggak? Nah disitulah lalu kompensasi oke banget. Saya ingat modal saya pertama, selain waktu, karena paling penting waktu dulu, kita mau nggak nih, ya kan? Waktu saya oke, saya mau, saya datang ke kantor, saya belajar, training semua. Satu lagi, modal saya adalah, pada saat saya bangun tim, saya sudah langsung investasi laptop, printer, sekretaris. Untuk membantu supaya di tim saya itu ya kita jangan sibuk sama pretelan-pretelan admin gitu ya. Yang penting kan bisnisnya. Itu doang modal saya. Tapi kan yang saya hitung bukannya harga sebuah laptop berapa, harga sebuah printer berapa, harga sekretaris berapa. Tapi dari 3 hal ini bisnis yang bisa saya hasilkan berapa? Oke. Nice. Nah itu entrepreneur kan namanya. Dan sangat agree ya. Jadi thank you so much buat Carol, thank you juga brother ya. Ini Tim sukses. Betul. Ini kalau dibilang bukan tim support lagi tapi tim sukses ya. Jadi thank you once again. Dan teman-teman semua seperti yang kita sama-sama tahu, konten ini pasti akan juga di-upload di channel YouTube-nya MABC Community. Jadi Master Agency Builders Club kita yang juga berpartner dengan Manulife Indonesia, kita untuk terus jadi inspirasi teman-teman agent, teman-teman leaders di Manulife Indonesia untuk semakin bisa berkembang dan grow bisnis lebih bagus lagi. Mungkin dari Carol bisa bilang jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini. Boleh nggak? Aku minta tolong dong dari Carol, silakan Carol yang closing. Ayo teman-teman semuanya, please kita dukung Manulife, please like and subscribe channel ini. Yeay. Semoga sukses juga buat kalian semua. Thank you teman-teman, bye-bye.